Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan praktek coaching dengan teman sejawat yang di sini sebagai coach saya sendiri Nursanti. Untuk coachingnya adalah Ibu Niken Andriani. Beliau adalah guru prakarya dari SMP Negeri 2 Banda. Kasus yang dialami Bu Niken, ya, Bu Niken itu adalah seorang guru prakarya yang mengajar 15 kelas dengan jumlah 30 jam pelajaran dalam satu minggu. Selain itu, Bu Niken juga diberikan tugas tambahan sebagai proktor untuk PPAD kelas 9, juga sebagai proktor untuk ANBK kelas 6 SD, juga sebagai operator Sigadis Pentel, belum lagi tugas-tugas yang lain seperti tim-tim ujian dan sebagainya. Jadi di sini Bu Niken itu memiliki kesibukan yang luar biasa. Ya, kesibukannya banyak sekali. Nah, di sini Bu Niken itu merasa tidak enak. Nah, suatu saat itu banyak Bapak Ibu guru yang minta bantuan dari Bu Niken untuk membantu dalam hal IT, misalnya membuat administrasi pembelajaran, membuat penilaian, kemudian membuat media pembelajaran. Nah, apalagi di akhir semester seperti ini banyak yang harus menyiapkan nilai rapot, sehingga mau tidak mau tetap Bapak Ibu guru itu mau minta tolong kepada guru muda yang dianggap pinter dan ahli dalam bidang IT. Nah, di sini Bu Niken itu merasa tidak enak ketika dimintai tolong oleh Bapak Ibu guru, tapi tugas beliau sendiri itu belum terselesaikan dengan baik. Nah, untuk menolak itu kan nggak enak karena merasa sebagai seorang guru junior, jadi merasa pekewuh seperti itu. Sementara tugas dan tanggung jawab pribadinya juga harus diselesaikan. Nah, ini nanti untuk model coachingnya menggunakan model Tirta. Nah, kita akan segera mulai untuk coaching kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Sandri. Waalaikumsalam Bu Niken. Mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh saya minta waktu untuk berbicara sebentar dengan Bu Sandri? Oh iya, boleh. Silahkan, mau bicara apa? Ya. Baiknya gini aja ya. Mungkin biar kita enak ngobrolnya, kita jangan ngobrol di sini, nanti enggak, kalau ada orang yang mendengar nanti nggak enak gitu. Kita ke lab aja yang sepi ya. Iya Bu, mari. Ya. Oke, Bu Niken, ini ya, sebelum kita mulai ke ngobrol-ngobrol tadi yang Bu Niken mau sampaikan, kalau boleh saya tahu sebenarnya apa sih rencana pertemuan kita kali ini? Saya kok jadi agak deg-degan gitu loh. Gimana ya Bu? Rencananya itu saya itu mau bercerita sama Bu Sandri, tapi saya takut buat menyampaikannya bagaimana. Takut? Kenapa mesti takut? Sebenarnya gini, nggak usah takut aja, santai aja. Ini saya kalau boleh tahu lagi nih, tujuan Bu Niken itu apa untuk bercerita ke saya ini? Saya itu pengen cerita biar saya juga plong rasanya, terus saya juga bisa dengar pendapat dari Bu Sandi itu seperti apa. Iya, iya, iya. Saya bisa memaklumi. Terus tujuan dari pertemuan kita ini apa, Bu? Saya itu ingin cerita mengenai masalah yang saya hadapi. Iya. Saya tuh bingung Bu, Mm-mm. tidak bisa menolak permintaan Bapak Ibu guru yang meminta bantuan kepada saya. Padahal saya sendiri itu memiliki pekerjaan yang menurut saya itu cukup banyak dan harus selesai juga. Jadi Iya. saya itu bingung gitu loh. Oh iya, jadi ini maksudnya biar Bu Niken itu bisa sedikit meringankan beban pikirannya kayak gitu ya. Iya Bu, betul Terus untuk sekali. itu definisi dari ini apa, tujuan akhir yang Ibu ketahui itu apa? Ya, saya itu pengen tadi dengar pendapat Iya. dari Bu Santi itu gimana. Saya itu harus bagaimana, apa yang saya harus lakukan itu baiknya gimana ya Bu? Oh gitu ya. Terus menurut Bu Niken sendiri
apa yang menjadi ukuran keberhasilan ini? Nah, kalau saya itu pengen tetap membantu Bapak Ibu guru, namun Bagus. pekerjaan saya itu juga harus terselesaikan. Jadi pekerjaan saya yang banyak itu sudah selesai, nah saya bisa fokus untuk melakukan yang lain. Membantu itu tadi Iya. ya. Terus gini, sekarang kesempatan dari Bu Niken itu yang mau diambil itu yang bagaimana kesempatannya? Saya itu bisa membantu Bapak Ibu guru, apalagi terkait dengan IT. Itu saya rasa saya itu pengen membantu itu karena apalagi dengan berkaitan dengan administrasi, dengan penilaian, apalagi sekarang menggunakan online. Nah itu saya pengen bisa membantu Bapak Ibu guru yang merasa kesulitan. Iya, betul sekali, itu tugas mulia ketika kita bisa membantu sesama. Namun sebatas ini untuk pencapaian yang sudah Bu Niken lakukan, misalkan dalam rentang 1 sampai 10 itu posisinya sudah sampai di angka berapa Bu Niken? Kira-kira di posisi 6 sampai 7 lah. Oh ya, berarti sudah ada niatan untuk membantu, tapi cuman belum begitu full power gitu ya. Terus gini Bu Niken, kekuatan Bu Niken dalam mencapai tujuan ini apa Bu? Sebenarnya saya itu mau bantu Bapak Ibu guru karena saya merasa itu bukan hal yang sulit. Jadi walaupun saya sibuk, saya itu tetap ingin membantu mereka gitu loh. Iya, iya bagus sekali itu, perbuatan yang sangat-sangat mulia. Terus gimana Bu ini untuk hambatan atau gangguan yang mungkin selama ini ada pada diri Bu Niken? Itu hambatannya itu saya itu nggak bisa ngomong menolak itu loh Bu, yang karena saya kan kerjanya banyak, saya tidak bisa meluangkan waktunya yang harus ketika dimintai tolong langsung nggak bisa nolak buat langsung dikerjakan karena saya juga harus menyesuaikan dengan jadwal saya. Nah saya itu tidak ada keberaniannya itu buat nolak Bapak Ibu guru, buat yang Bapak Ibu guru yang menyesuaikan jadwal saya gitu. Oh iya, karena ini juga hubungannya Bu Niken guru baru juga ya, Iya, jadi nanti baru. merasa nggak enak sama Iya. yang lebih senior. Terus menurut Bu Niken sendiri solusinya bagaimana untuk mengatasi hambatan atau gangguan tersebut? Nah itu Bu, apa saya langsung berterus terang saja ya dengan Bapak Ibu guru tentang kesibukan saya ini yang kerjaan saya sendiri pun sudah banyak, kalau saya ngomong itu gimana ya? Ya, itu menurut saya sih bagus sekali ketika kita bisa komunikasi secara terus terang. Itu kan berarti tidak ada miskomunikasi, tidak ada mispersepsi antara kita dengan orang lain. Nah, dalam hal ini rencana Bu Niken untuk mencapai tujuan itu apa Bu? Saya ingin menyusul jadwal kegiatan saya, kemudian menyiapkan apa saja yang perlu saya kerjakan gitu Bu. Iya, jadi sudah disusun urutannya kayak gini, ini jadwal hari ini jam sekian seperti itu. Iya, itu lebih sistematis menurut saya Bu. Saya juga setuju. Terus untuk prioritasnya yang mau Ibu prioritaskan yang mana? Ya kalau prioritas jelas saya pasti memprioritaskan kerjaan utama saya, mengajar. Iya, Kemudian betul sekali. pekerjaan yang berhubungan secara luas dengan instansi luar, ya agar tidak memalukan instansi kita juga. Ya, Nah betul baru sekali. saya akan mengerjakan tugas-tugas yang tidak tercatat dalam jadwalnya tadi. Oh iya, saya kira itu juga sudah merupakan suatu keputusan yang bagus dan sangat masuk akal ya, karena kita juga harus memperhitungkan tugas pokok, kemudian hubungan relasi dengan dunia luar, dan juga rasa kemanusiaan, tolong menolong terhadap sesama seperti itu. Terus menurut Bu Niken sendiri untuk jangka waktu pencapaiannya itu Kalau apa? menurut saya kalau bisa semuanya itu harus selesai di bulan Desember ini, semuanya sudah harus fix gitu. Iya, berarti deadline bulan Desember sudah harus selesai ya. Iya. Terus ukuran keberhasilan dari Bu Niken untuk mencapai aksi Ibu Niken itu apa? Ukuran keberhasilan. Ketika saya bisa membagi waktu dengan tepat, saya Iya. rasa kegiatan semua tadi bisa terselesaikan Iya. dengan baik. Betul sekali. Intinya adalah manajemen waktu yang tepat. Kemudian ini
untuk mengantisipasi gangguan itu apa yang Bu Niken lakukan? Saya harus bisa menjadwalkan kegiatan saya secara detail Iya. dan tetap memantapkan diri untuk bisa membantu orang Iya. lain. Good idea, ya saya setuju sekali. Terus ini Bu Niken, untuk komitmen dari Bu Niken sendiri itu apa? Kalau saya akan menjalankan kegiatan ini sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Iya, biar alurnya itu bisa stabil itu ya, tap-tapnya itu jelas. Nah sekarang siapa dan apa ini yang dapat membantu Bu Niken ya untuk menjaga komitmen tersebut? Kalau siapa-siapanya jelas dari teman-teman Bapak Ibu guru, Ya. kemudian ada kepala sekolah, juga teman-teman dari staf tata usaha. Ya. Nah, untuk apanya saja yang bisa membantu saya, jelas fasilitas internet, kemudian laptop, kemudian gadget berbasis Android, kemudian daftar nilai, juga buku-buku pendukungnya. Jadi di sini memang semua pihak harus berkolaborasi dengan baik, antara guru, antara kepala sekolah, tata usaha, dan semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Nah sekarang bagaimana tindak lanjut dari hasil pembicaraan kita ini tadi Bu Niken? Saya rasa dengan begini tadi saya merasa memotivasi diri saya sendiri ini untuk lebih disiplin, lebih percaya diri dalam membagi waktu dalam kegiatannya, karena yang sangat banyak ini nanti bisa terselesaikan dengan baik dan saya juga masih bisa membantu Bapak Ibu guru yang lain. Nah itu bagus sekali pendapatnya Bu Niken. Gimana rasanya setelah kita ngobrol-ngobrol, perasaan Bu Niken sekarang? Rasanya jauh lebih lega, lebih plong gitu ya Bu. Alhamdulillah. Nah berhubung ini nanti kita harus masuk kelas lagi, mungkin ngobrol-ngobrol kita cukupkan sekian dulu, mungkin lain waktu kita sambung lagi. Saya izin masuk kelas dulu ya Bu Niken ya. Mohon maaf ya kalau tidak bisa memberikan waktu yang maksimal sama Bu Niken. Terima kasih banyak Bu Sandi. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam.